Good morning pemirsa, apa kabar? Kalian oh yes. Saya baru habis olahraga tadi dan saya baru pulang karena saya olahraga. Saya tidak tadi sebelum olahraga saya bangun pagi tadi malam. Saya sebelum tidur tuh saya mandi karena sebelum tidur saya olahraga, jadi tidak mungkin saya tidur dengan berkeringat ya. Jadi tadi saya bangun pagi, saya sarapan, saya langsung olahraga. Kan Antoni di sana ya. So pemirsa, ini tadi saya bilang saya baru pulang dari supermarket dan oh my god, saya beli yogurt besar seperti ini. Saya tidak tahu ini dia punya berat berapa ini ya. Ini berapa? Ini 1000 gram ini, 1000 gram. Kemudian plus dengan stroberi seperti ini. Saya mau buat yogurt plus buah untuk Antoni, karena kalau kita beli yogurt yang biasa plus buah memang isinya ada 12, tapi kotaknya itu kecil-kecil pemirsa, jadi kalau makan tidak puas. Jadi saya beli seperti ini. Ini 2 euro, 30.000, 32.000 ya kalau ke rupiah. Kemudian stroberi, sekarang di Prancis lagi musim stroberi ya. Ini tadi saya beli 3 euro. Kalian kali sendiri lah harganya berapa. Jadi saya akan cuci buah dan kita akan buat. Ini stroberi dari kemarin yang saya beli untuk buat kue juga masih ada. Jadi daripada menunggu rusak, saya akan pakai ini terus nanti pakai sebagian dari sini ya. Oke, saya sudah cuci tangan. So, mari kita buat. Jadi, saya akan pindahkan ini yogurt di wadah yang lebih besar. Mana ya wadah yang lebih besar yang bisa saya pakai untuk simpan ini yogurt? Saya berpikir bahwa yang mana yang cocok ya. Apakah ini? Tapi saya tidak ada penutupnya. Harus ada dia punya penutup ya. Ini kayaknya bagus ini, karena ini kan Tupperware ada dia punya penutup. Saya punya toples kebanyakan semua dari kaca seperti ini, kayak Tupperware kaca begini, karena kalau simpan makanan tuh lebih awet. So pemirsa, you can see me. So ini stroberi saya akan potong-potong. Saya potong duluan ya stroberi dari kemarin, karena sekarang di Prancis nih stroberi lagi musimnya, jadi dia tidak mahal. Nah nanti yogurt ini kita bisa simpan di kulkas. Saya mau dia punya potongan buah tuh agak besar. Kita bisa simpan di kulkas sekitar 1 minggu. Dan ini yogurt saya kan tidak akan 1 minggu karena Antoni suka ngemilnya itu stroberi ya. Antoni kalau yogurt buah begini Antoni kalau ngemil cepat sekali. Jadi kita potong-potong ini stroberi. Baru stroberi ini pemirsa dia tipe buah yang cepat sekali rusak ya. Jadi kita tuh kalau mau simpan harus ekstra hati-hati. Dia harus benar-benar dalam keadaan kering. Dia harus benar-benar dalam keadaan keringnya. Ini kemarin saya beli untuk kue, sisanya Antoni makan ngemil-ngemil sampai tinggal begini. Padahal saya belinya 2 dos. 2 Tupperware seperti ini ya. Karena memang sekarang lagi musim, jadi dia tidak semahal. Maksudnya dia harganya itu lebih rendah. Lebih rendah dibanding bulan-bulan dimana bukan musim stroberi ya. Ini musim-musim stroberi sudah mau habis nih. Dia musim stroberi itu start dari akhir-akhir Februari sampai sekarang. Tapi kayaknya sudah mau habis. Sekarang lagi musim cherry ya. Saya lihat orang lagi jualan-jualan cherry. Kemarin saya ke rumah papa mertua juga. Saya sempat petik-petik stroberi buat makan. Pemirsa, saya mau bilang bahwa tadi tidak terekam. Dan ini adalah hasil yogurt yang saya buat. Dan pemirsa, saya punya untuk buat saya punya yogurt nih, untuk buat dia punya rasa balance. Tadi saya yang strawberry saya potong-potong, saya langsung campur dengan pure strawberry,
biar spray, pure yogurt. Kemudian saya kasih susu kental manis. Susu kental manis nih sesuai selera ya. Kalau saya pakai cuma 5 sendok makan. Kemudian saya hias dengan buah di atas seperti ini. Tambah lagi petik. Itu dia minta tambah, pemirsa. Enak. Saya enak dong, Enak sayang. sekali. Enak. Enak kan sayang? So saya akan kasih tambah ke Anthony. Anthony kalau makan yogurt begini pemirsa. Biasa. Ini penuh dengan buah ya. Go to there, I will bring for you. Yes, but better you eat yogurt before you eat something, because you already full with healthy food, you know. Yes, but you will cook what after? I will make something very good eat with salad. Atau pemirsa dia punya rasa. Dia rasa magnoso. Saya akan kasih tambah ini. Pokoknya pemirsa saya sudah bilang sesuai selera saja ya. Kalian kalau mau ini ya, pokoknya semua tuh sesuai selera ya. Saya campur tambahin susu kental manis di sini yang terakhir daripada terbuang-buang. Pokoknya ini terlalu magnoso. Dan saya mau bilang sekali lagi, ini yogurt tanpa gula, hanya pakai susu kental manis tanpa tambahan gula ya. Karena susu kental manis dia sudah ada punya gula. Dan saya cuma pakai sekitar 5 atau 6 sendok susu kental manis. So ini kita sudah bisa makan seminggu, tapi saya tidak yakin ya kalau Anthony. Saya tidak yakin, soalnya Anthony sangat suka sekali dengan namanya yogurt plus buah. So pemirsa, ini kali saya mau buat kacang goreng. Kacang, tapi maksudnya ini kacang nih cocok untuk dimakan untuk salad ya. Tadi saya beli salad, aduh pemirsa maafkan ini barang-barang di lantai. Ini salad yang saya beli, jadi saya selalu makan ini tiap hari. Jadi jadi kuah dia yang jauh di situ. Terus saya beli kacang seperti ini, jadi saya akan goreng ini kacang pemirsa. Terus saya akan buat saus kacangnya ya. Biasanya kita bisa sebut juga ini saus kacang kita bisa pakai untuk mungkin sambal tempe. Tapi karena pemirsa saya tidak ada tempe maklum ya. Kita di Prancis tuh harus istilahnya makan apa adanya. Jadi saya akan buat sambal kacang bukan sambal tempe. Saya juga tidak ada teri. Puji Tuhan sekali kalau ada teri ya kita bisa pakai. Tapi kalau tidak ada teri ya mau bagaimana ya begitu. Jadi saya akan sangrai saya punya kacang. Setelah itu baru saya akan buat sambal. Saya akan sangrai semua karena ini saya akan pakai untuk makan salad saya untuk 2 minggu ya. Puji Tuhan kalau sampai 2 minggu. Kalau tidak sampai 2 minggu tanda saja itu kraken ya makan. Kalian tahu siapa itu kraken? Kraken itu Anthony ya. So kita bolak-balik ini. Dia di sana. Kita bolak-balik ini kacang di api sedang saja. Jangan di api yang besar karena takutnya di luarnya kecoklatan tapi di dalamnya belum matang betul ya. Saya mau ini kacang di sangrai tapi sampai sangrai merata begitu ya. Saya pakai api kecil. Sambil menunggu itu saya akan siap blender untuk blender bumbu sambal kacang. Saya tinggalkan dulu ini oven. Saya tidak pakai blender. Saya pakai ini food processor biar bumbunya itu tidak halus ya. Saya tidak mau bumbu halus, saya mau kayak dia punya cabai buah besar juga masih bisa kita gigit begitu ya. Saya hanya pakai cabai buah besar, bawang merah, dan bawang putih dan lada hitam. Kita sangrai terus ini.
kacang sampai dia matang benar ya. Ini kacang dia mulai kecoklatan. Nanti setelah buat makanan ini, saya makan siang. Saya makan siang dengan salad saja. Terus saya tidur, istirahat siang. Apa kalian bisa melihat saya, pemirsa? Istirahat siang baru bangun olahraga dan makan malam. Saya kurang tahu saya makan malam atau tidak ya. Tergantung, kalau lapar ya makan. Tapi bukan nasi. Saya ini karena terlalu suka coklat, maka saya lepas nasi ya. Karena walaupun coklat hitam, tapi otomatis ada gulanya ya pemirsa. Oke, I think you can see me. Tidak juga ya. Ini tripod, oke, bisa ya. Oke. Jadi bolak-balik sebentar. Bumbu yang saya gunakan di sini ini buah besar, cabai buah besar yang sudah saya cuci. Saya tidak kupas, ambil dia punya biji bagian dalam. Saya suka, tergantung selera masing-masing ya. Ada orang yang suka kupas bagian dalam. Saya selain suka juga itu tidak masalah bagi mulut saya ya. Lagi pula untuk makan sendiri dan juga tidak perlu terlalu repot. Ini kalau ada gula merah enak ya. Tapi ya kita di negara orang begini jauh. Kalau ada teman saya di Australia, pemirsa, itu saya lihat kalau dia pergi ke supermarket, dia cerita ke saya, hampir semua bahan makan Indonesia ada ya. Saya sih tidak heran karena memang tetangga Australia dan Indonesia tuh berdekatan sekali. Dan juga teman saya di Belanda juga dekat. Kita cerita sambil sangrai ini kacang. Oke, ini saya punya tempat bawang. Bawang putih. Saya pakai bawang putih. Biar gampang dikupas. Kalau sudah digeprek begini gampang dikupas ya. C'est vrai que Corée du Nord et l'acteur porno, ça va vraiment ensemble. Langsung satukan saja dengan ini bumbu-bumbu. Kalau ada tempe yang sudah kita goreng kering, tahu itu lebih maknyus lagi. Ini bawang merah di Prancis, ini dia punya besar pemirsa. Ini sudah dibagi dua ya. Ini bawang merah di Prancis, ini sudah dibagi dua. Besar sekali ya. Bawang merah di sini besar-besar pemirsa, lempar sapi mati. Cukup. Jangan lupa bolak-balik. Jadi saya tidak blender pakai apapun karena saya punya black pepper sudah halus, jadi tidak perlu di blender. Saya tidak ada ulekan juga. Inilah hasilnya kalau kita pakai food processor ya, dia tidak halus sebenarnya. Tapi ini tekstur ya saya mau, yang saya suka ya. Kita bolak-balik lagi kacangnya, bolak-balik. Bumbunya sudah halus pemirsa. Saya pisahkan di sini. Dan ini, kemudian saya taruh kembali di blender di bagian sini.
Saya punya dapur ini termasuk kecil, sedangkan saya punya peralatan masak yang saya beli akhir-akhir ini setelah kita menikah cukup banyak. Jadi separuh peralatan, mixer, apa segala ada yang saya taruh di atas kulkas. Karena saya punya furnitur juga kecil, puji Tuhan suatu saat kalau kita sudah pindah di rumah, saya mau punya dapur yang lebih besar biar kita namanya awal menikah pemirsa. Jadi segala sesuatu dimulai dari nol ya. Disangrai. Ini dia sudah mulai kecoklatan. Sedikit lagi saya akan angkat. So pemirsa, ini saya sudah panaskan tacu, kacangnya sudah saya sangrai sampai dia kecoklatan seperti ini. Dan sudah dapat tekstur ya, saya mau sudah crunchy. Saya pakai olive oil. Kalau kalian tidak ada olive oil, it's okay. Tapi saya hanya mau lebih sehat saja. Ini tadi bawang merah, bawang putih, plus cabai yang besar yang saya blend tadi. Kita tumis. Kalian kalau lihat warnanya saya dibanding paprika, kalau bilang dipakai paprika atau lombok cabai buah besar, saya lebih suka pakai yang ini ya, cabai yang buah besar. Kemudian pemirsa, saya pakai sesame. Pemirsa, ini hasil dari kacangnya seperti ini. Nanti saya akan sisipkan. Tadi saya makan dengan salad. Jujur tadi sampai akhir tidak terekam ya. Jadi proses masaknya itu setelah saya kasih masuk sesame, terus bumbunya sudah harum dan sudah sudah harum dan sudah ditumis bumbunya sekitar 5 menit, saya langsung kasih masuk ke ini kacang yang sudah saya sangrai tadi. Ini barang pemirsa kalau makan dengan salad saja sudah enak ya, apalagi kalau ditambah telur ceplok begitu atau telur rebus sudah mantap lah begitu. So thank you. Ini saya tunggu, ini sudah dingin, saya sudah tutup ini. Saya akan tunggu dingin baru saya tutup. Saya simpan di stoples dan bisa tahan sekitar 2 minggu ya. So thank you. Semoga ini resep bermanfaat. Sebenarnya sudah banyak orang yang lebih jago masak ya daripada saya, tapi ini resep simple saya dimana untuk orang yang mungkin tinggal di luar negeri yang tidak semua bahan makanan kita bisa dapat begitu. Kita ini bisa rekomendasi sekali untuk kita makan dengan salad. Untuk orang yang lagi mungkin jaga berat badan atau lagi overweight, bisa makan ini sama salad biar hidup lebih sehat begitu. So thank you so much.